Aku menatap kalender di dinding selama 3 menit penuh. 6 Desember 1978. Jariku dengan lembut menyentuh permukaan kertas kasar yang sudah menguning. Setiap angka yang ditulis tangan dengan tinta merah terlihat jelas di depan mataku. Aku menunduk melihat tanganku, lembut, halus, tanpa retakan karena kedinginan, juga tanpa kapalan karena menarik gergaji seperti tahun-tahun berikutnya. Di dalam gua tanah yang dinginnya menusuk tulang, di atas ranjang tanah yang hanya dilapisi selembar kasur tipis, kapas di dalamnya sudah lama menggumpal keras. Aku terlahir kembali. Dari atas terdengar suara orang bergerak. Riana membungkus dirinya dengan selimut, suaranya masih mengantuk. Sari, masih pagi sekali, tidurlah lagi. Jariku mencengkeram erat ujung selimut. Suara ini terlalu akrab bagiku. Di kehidupan sebelumnya, aku menganggap Riana seperti saudara kandung. Kami adalah mahasiswi yang dikirim ke desa pada saat yang sama, saling mendukung untuk bertahan hidup. Saat kesulitan, aku bahkan memberikan separuh dari kupon beras yang susah payah kukumpulkan padanya. Di musim dingin, aku bahkan memberikan jaket tebalku padanya. Dan dia menggunakan jatahku untuk kembali ke kota sebagai mahar, menikah dengan putra kepala desa, Bima. Aku tertahan di desa selama 3 tahun lagi, menderita rematik dan sakit maag yang parah. Saat daftar kepulangan ke kota yang terakhir diumumkan, aku sudah kurus kering. Dalam perjalanan pulang dengan kereta, aku demam tinggi hingga 40 derajat, meninggal di gerbong yang kaku dan dingin, bahkan tidak mampu membeli tiket tempat tidur. Jam berapa? Riana bertanya lagi. Aku menunduk, suaraku tenang. Baru lewat jam 6. Riana bangkit, menjulurkan kepalanya ke bawah. Kenapa kamu bangun sepagi ini hari ini? Wajahmu tidak terlihat baik. Apa kamu tidak cukup makan lagi? Nada suaranya penuh perhatian, senyumnya lembut, sama persis seperti di kehidupan sebelumnya. Aku tidak menjawab, hanya menyingkap selimut dan turun dari ranjang tanah, berjongkok, dan merogoh ke dalam lubang di ranjang, mengeluarkan sebuah bungkusan kain, membukanya. Di dalamnya ada seluruh harta karunku yang telah kukumpulkan selama 9 tahun, Rp37,60, 1 lembar kupon beras nasional, 2 kupon industri. Di kehidupan sebelumnya, aku memberikan semua ini kepada Riana, bahkan berkata kita akan kembali ke kota bersama. Dia menerima uang dan kupon itu, lalu berbalik dan langsung menemui Bima. Aku membungkus kembali bungkusan itu, memasukkannya ke dalam saku dalam jaket tebalku. Riana melompat turun dari ranjang atas, mendekat dan menggandeng tanganku. Sari, sore ini ada rapat desa, katanya akan diumumkan daftar kepulangan ke kota. Kita pasti ada di dalamnya. Nanti kita pulang naik kereta bersama. Aku menatap matanya yang berbinar-binar. Jika ini kehidupan sebelumnya, saat ini aku pasti sudah percaya. Ya, aku menjawab datar, berbalik dan melangkah keluar dari gua tanah. Di halaman, salju sudah menumpuk setinggi setengah meter. Aku berjalan terhuyung-huyung menuju koperasi di ujung desa. Aku ingat betul, setelah awal tahun 1979, harga-harga di dalam negeri mulai dilonggarkan. Pertengahan tahun, kebijakan ekonomi swasta akan resmi diterapkan. Kupon beras, kupon kain, kupon industri saat ini masih berharga, tetapi dalam 2 tahun lagi tidak akan berarti banyak. Namun untuk saat ini, mereka lebih berguna daripada uang tunai. Pintu koperasi masih belum buka. Aku berjongkok di depan pintu menunggu. Dalam hati aku diam-diam menghitung, Rp37,60, apa yang bisa kubeli? Daging babi sekarang 83 sen per kilogram, telur ayam 3 sen per butir, selembar kain Rp1,20. Tapi yang ingin kubeli bukan itu. Aku butuh barang-barang yang bisa dibawa kembali ke kota untuk dijual lagi. Kenari, kurma merah, merica, barang-barang yang di pedalaman tidak berharga, tapi di kota harganya bisa naik beberapa kali lipat. Pintu koperasi berderit terbuka. Penjualnya, Pak Tua Budi, menjulurkan kepalanya, sedikit terkejut melihatku. Nona Sari, kenapa datang sepagi ini? Pak Budi, saya mau beli beberapa barang. Beli apa? Ada merica, dan hasil hutan seperti kenari, kurma merah, berapapun yang ada, saya ambil semua. Pak Tua Budi melirikku sekilas lalu tertawa. Kamu kan mahasiswi? Buat apa beli barang-barang seperti itu? Aku mengeluarkan uang dari sakuku dan meletakkannya di konter. Bapak tinggal bilang ada atau tidak. Pak Tua Budi berhenti tertawa,
membuka buku stoknya. Mereka masih ada 20 kilogram, kenari ada 1 karung, kurma merah tidak banyak, hanya tersisa belasan kilogram. Kamu mau ambil semua? Saya ambil semua. Itu tidak sedikit uang loh. Berapa? Mereka 20 sen per kilogram, kenari 15 sen, kurma merah 30 sen, totalnya Rp9.50. Aku menghitung uang dan memberikannya. Pak Tua Budi membantuku mengemas 2 karung besar yang berat. Kamu bisa membawanya sendiri? Bisa. Aku memikul karung-karung itu kembali, meninggalkan 2 jejak dalam di salju. Aku menyembunyikan barang-barang itu di gudang kayu di belakang gua tanah, menutupinya dengan lapisan rumput kering. Saat kembali, Riana sedang duduk di depan cermin pecah menyisir rambutnya. Kamu dari mana? Penuh salju. Keluar sebentar. Riana meletakkan sisirnya, merendahkan suaranya, ekspresinya misterius. Sari, aku mau memberitahumu sesuatu. Apa? Kemarin Mas Bima diam-diam memberitahuku, kuota untuk kembali ke kota mungkin tidak cukup, akan ada 2 orang yang dicoret. Gerakanku berhenti sejenak. Akhirnya datang juga. Di kehidupan sebelumnya, Riana menggunakan berita ini untuk mencari tahu berapa banyak uang dan kupon yang kumiliki, lalu menceritakan semuanya pada Bima. Dia juga bilang, selama hubungan baik dengan kepala desa, kuota akan aman. Riana menggenggam tanganku. Sari, kamu masih punya kupon beras, kan? Bagaimana kalau kita kumpulkan? Aku akan minta tolong Mas Bima untuk mengurusnya. Aku menarik tanganku, menatap lurus ke matanya. Tidak perlu. Senyum di wajah Riana membeku seketika. Sari, aku bilang tidak perlu, kuotaku, aku urus sendiri. Di dalam gua tanah hening selama beberapa detik, senyum Riana perlahan kembali, suaranya juga melunak. Kamu kenapa? Bukankah kita sudah sepakat? Senang sama-sama? Kamu tidak percaya padaku? Aku tidak menjawab. Aku memalingkan muka keluar jendela. Salju masih turun tanpa henti. Langit kelabu pekat. Di lereng gunung yang jauh, beberapa pohon kering berdiri diam seperti noda tinta di atas kanvas putih. Riana kembali mengulurkan tangan, mencengkeram erat lengan bajuku. Sari, apa kamu mendengar sesuatu? Apa ada yang mengatakan hal-hal aneh padamu? Di matanya, kilatan panik yang sulit dikenali itu sama persis seperti di kehidupan sebelumnya. Pukul 2 siang, halaman balai desa sudah penuh sesak. Angin musim dingin yang menusuk wajah terasa dingin, tetapi tidak ada yang peduli. Semua orang menunggu pengumuman daftar kepulangan ke kota. Aku berdiri di belakang kerumunan, kedua tangan tersembunyi di lengan baju, diam tanpa kata. Riana berdiri di sampingku, sesekali menoleh untuk melihatku. Dari pagi hingga sekarang, dia sudah 3 kali mencoba mencari tahu dariku, secara terang-terangan maupun terselubung, berapa banyak uang yang kumiliki. Setiap kali, aku tidak menanggapinya. Ekspresi wajah Riana perlahan berubah dari lembut menjadi curiga, dan akhirnya menunjukkan sedikit kekesalan. Kepala desa, Pak Suryo, keluar dari kantor, memegang selembar kertas, usianya sekitar 50-an, kerutan dalam di wajahnya, suaranya keras. Diam, semuanya diam. Halaman perlahan menjadi sunyi. Pak Suryo membuka kertas itu, mulai membacakan nama satu persatu. 7 nama dibacakan secara berurutan. Yang ketiga adalah aku, nama Riana berada di urutan kelima. Riana menghela napas lega, tersenyum dan menepuk bahuku. Lihat kan? Kita berdua ada di dalamnya. Sudah kubilang, tidak perlu khawatir. Aku tidak tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, namaku juga ada di daftar ini. Tapi 3 hari kemudian, Pak Suryo memanggilku ke kantor dan mengatakan kuota Riana telah diambil orang lain. Ibunya sakit parah dan hampir meninggal, memaksaku untuk menunjukkan semangat solidaritas dan menyerahkan kuotaku. Belakangan aku baru tahu, kuota Riana tidak pernah diganti. Dialah yang secara sukarela melepaskan kuotanya, bertunangan dengan Bima, lalu membiarkan Pak Suryo mentransfer kuotaku padanya. Dengan begitu, dia bisa menikah dengan keluarga kepala desa dan mendapatkan hak untuk kembali ke kota, 1 langkah untuk mencapai 2 tujuan. Sedangkan aku, pada akhirnya tidak punya apa-apa. Setelah kerumunan bubar, aku tidak kembali ke gua tanah, melainkan langsung pergi ke rumah sekretaris partai lama di ujung timur desa. Sekretaris partai lama itu bermarga Santoso,
Usianya sudah lebih dari 60 tahun, dan sangat dihormati di desa. Dia adalah kepala desa periode sebelumnya, dan tidak menyukai Pak Suryo. Aku mengetuk pintu. Pak Santoso membuka pintu, sedikit terkejut melihatku. Nona Sari, ada apa? Pak Santoso, saya ingin bertanya sesuatu. Masuklah. Aku masuk, dia menuangkan secangkir air panas untukku. Pak Santoso, apakah kuota untuk kembali ke kota ini sepenuhnya diputuskan oleh kepala desa? Pak Santoso menatapku, tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia baru perlahan berkata, menurut kebijakan, kuota ditentukan oleh atasan, desa hanya bertanggung jawab melaporkan. Tapi siapa yang dilaporkan dan siapa yang tidak, itu memang keputusan kepala desa. Kalau kuota diambil orang lain, bagaimana? Pak Santoso mengangkat cangkir tehnya, minum seteguk, dan saat meletakkannya, terdengar bunyi yang dalam. Kamu mendengar sesuatu? Tidak, Pak. Aku menunduk, suaraku tenang. Saya hanya ingin bertanya, jika hal seperti itu benar-benar terjadi, adakah tempat untuk mencari keadilan? Pak Santoso menatapku lama. Sari, kamu anak yang cerdas. Jika benar-benar ada masalah, datanglah padaku. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa, dalam hati sudah punya rencana. Saat meninggalkan rumah Pak Santoso, hari sudah gelap. Melewati asrama pemuda terpelajar, aku melihat sebuah sepeda terparkir di depan gua tanah. Itu sepeda Bima. Aku melambatkan langkah, tidak langsung masuk, melainkan berputar ke bawah jendela. Dari dalam gua tanah terdengar suara percakapan. Suara Riana terdengar sedikit manja. Mas Bima, apa yang kamu katakan itu benar-benar bisa? Suara Bima rendah, emosinya tidak jelas. Aku sudah bicara dengan ayahku. Katanya harus ada alasan. Coba pikirkan, bagaimana caranya agar kuota Sari itu bisa dia serahkan secara sukarela? Dia keras kepala, kalau dipaksa tidak akan setuju. Kalau begitu jangan dipaksa. Bukankah kamu sangat dekat dengannya? Bicaralah padanya, katakan kuotamu ada masalah. Minta dia menunjukkan semangat solidaritas. Dia orang baik, mudah luluh. Tapi kalau dia tidak setuju, Bima tertawa dingin. Tidak setuju, lalu kenapa? Dia hanya seorang mahasiswi dari tempat lain, di sini tidak punya siapa-siapa. Satu kata dari ayahku sudah cukup untuk menenggelamkannya. Aku berdiri di luar jendela, angin musim dingin yang menusuk leherku terasa dingin hingga ke tulang, tapi aku tidak gemetar. Di kehidupan sebelumnya, saat mendengar kata-kata ini, aku sudah berada di kereta, demam tinggi dan linglung. Seorang mahasiswi yang tidur di ranjang sebelah yang kemudian menulis surat menceritakannya padaku. Saat itu aku terbaring di rumah sakit, air mataku tidak bisa berhenti, tapi kali ini, aku berdiri di sini, pikiranku jernih menakutkan. Aku berbalik dan melangkah diam-diam ke dalam kegelapan. Kembali ke gudang kayu, aku berjongkok, tanganku meraba dua karung yang tersembunyi di bawah tumpukan jerami. Aroma merica hijau menyengat hidungku. Aku tertawa kecil. Riana, kamu mau kuotaku, kan? Di kehidupan ini, mari kita lihat siapa yang menang. Keesokan paginya, drama Riana dimulai. Saat aku sedang merebus air di dapur, Riana berlari masuk dengan mata merah. Sari, ada masalah? Aku menambahkan sepotong kayu bakar ke tungku, tanpa mengangkat kepala. Masalah apa? Aku baru saja bertanya ke balai desa. Katanya kebijakan dari atas berubah lagi, kuota harus dikurangi 1 orang lagi. Kepala desa bilang, mungkin aku, air mata Riana langsung jatuh. Sari, aku sudah di sini 9 tahun, ibuku sakit, kalau aku tidak bisa pulang, bagaimana dengan beliau? Aku hanya ingin melihatnya sekali lagi sebelum beliau pergi. Di kehidupan sebelumnya, mendengar kata-kata ini, hatiku seperti diremas. Aku juga ingin kembali ke kota, tapi Riana menangis begitu pilu, bagaimana aku bisa tega? Terlebih lagi, saat itu dia hanya mengatakan harus ada 1 kuota yang dicoret, tidak pernah mengatakan ingin aku menyerahkan kuotaku. Saat itu aku hanya berpikir bagaimana cara membantunya, sama sekali tidak berpikir ke arah lain. Sampai Pak Suryo turun tangan, aku baru sadar telah diperdaya. Coba bicara dengan kepala desa, jawabku datar. Riana tertegun. Reaksi ini jelas tidak sesuai dengan rencananya. Seharusnya, saat ini aku harus panik, harus mengatakan jangan menangis, aku akan membantumu mencari cara. Sari, kamu kenapa?
Riana mengusap air matanya. Apa kamu marah padaku? Tidak. Lalu kenapa kamu seperti ini? Aku sedang serius bicara denganmu. Apa kamu tidak khawatir? Aku baru mengangkat kepala menatapnya. Riana, aku juga ingin kembali ke kota. Aku juga punya ibu yang harus kurawat. Soal kuota, carilah kepala desa. Dia yang memutuskan, aku tidak bisa membantu. Riana membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Matanya semakin merah, suaranya mulai bergetar. Sari, kita sudah bersaudara bertahun-tahun, kapan aku pernah memintamu? Aku benar-benar tidak punya cara lain. Bukankah kamu masih punya kupon beras? Pinjamkan padaku, aku akan coba urus. Aku tidak punya kupon beras, aku memotongnya. Ekspresi Riana langsung membeku. Tidak punya? Bulan lalu bukannya kamu masih punya? Sudah habis. Riana berdiri diam di tempat, menatapku tajam untuk waktu yang lama. Sudut bibirnya sedikit terkatup, ekspresi lembut dan sedihnya lenyap, digantikan oleh kilatan dingin. Tapi itu hanya berlangsung sesaat. Dia dengan cepat menyesuaikan diri, tersenyum dan menepuk bahuku ringan. Baiklah, kalau begitu lupakan saja. Aku akan cari cara lain. Selesai berkata, dia berbalik dan meninggalkan dapur. Aku memandangi punggungnya, memasukkan potongan kayu bakar terakhir ke tungku. Cahaya api menerpa wajahku, berkedip-kedip. Aku tahu Riana tidak akan semudah itu menyerah. Langkah selanjutnya, pasti giliran Bima yang muncul. Benar saja, saat makan siang, Bima datang. Dia datang dengan sepeda, berhenti di depan asrama pemuda terpelajar, di tangannya ada setengah ekor ayam panggang. Saat itu, setengah ekor ayam panggang sudah cukup untuk makan satu keluarga selama beberapa hari. Nona Sari. Bima tersenyum ramah. Kalian pasti lelah. Ayahku menyuruhku membawakan sedikit makanan untuk kalian. Beberapa pemuda terpelajar lainnya langsung berbinar, mengerumuninya dan berterima kasih. Bima memberikan ayam panggang itu padaku, sambil merendahkan suaranya, Nona Sari, ayahku ingin bicara denganmu. Sore ini kamu ada waktu? Aku mengambil ayam panggang itu, mencium aromanya. Bicara apa? Soal kepulangan ke kota. Detailnya aku juga tidak tahu. Ayahku hanya menyuruhku menyampaikan pesan. Aku menatapnya. Di kehidupan sebelumnya, saat pria ini dan Riana berkomplot melawanku, dia juga tersenyum seperti ini. Baik, jawabku. Pukul 3 sore, di kantor balai desa, Pak Suryo duduk di belakang meja. Di atasnya ada sebuah teko teh dan 2 cangkir enamel. Aku mendorong pintu dan masuk. Nona Sari, duduklah, duduklah. Pak Suryo tampak terlalu antusias, menuangkan teh untukku secara pribadi. Aku duduk tapi tidak menyentuh cangkir itu. Kepala desa mencariku, ada apa? Pak Suryo mendecakkan lidah dan menghela napas panjang. Begini, baru saja ada pemberitahuan baru dari atasan, katanya kuota kepulangan ke kota di desa kita harus diverifikasi ulang. Kamu juga tahu, beberapa tahun ini banyak pemuda terpelajar yang datang, semua ingin kembali ke kota, tapi kuotanya terbatas. Banyak orang, sedikit bagian. Aku tidak berkata apa-apa, hanya dia menunggu dia melanjutkan. Gadis kecil Riana itu, kamu juga tahu, kinerjanya di desa selalu sangat baik. Ibunya juga sakit, kondisinya benar-benar sulit. Maksud atasan adalah agar desa kita bisa mengatur sedikit. Akhirnya datang juga, kata-kata yang sama. Tidak berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Apa maksud kepala desa? Tanyaku. Pak Suryo menggosok tangannya dan tersenyum. Nona Sari, kamu adalah teladan di desa, kesadaran ideologismu tinggi, kupikir kamu bisa menunjukkan semangat solidaritas sedikit. Serahkan kuotamu pada Riana. Dia pergi dulu, kamu tunggu gelombang berikutnya. Gelombang berikutnya pasti ada bagianmu, aku jamin. Aku mengangkat cangkir enamel, menyesapnya. Airnya dingin, kepala desa, kuota ini tidak akan kuserahkan. Senyum di wajah Pak Suryo langsung membeku. Suasana di dalam ruangan seolah membeku. Ekspresi wajahnya berubah beberapa kali, jelas tidak menyangka aku akan berani menolaknya secara langsung. Nona Sari, sebaiknya kamu pikirkan lagi. Suaranya merendah. Ini adalah pengaturan organisasi, bukan urusan pribadimu. Kepala desa, kebijakan mengenai kuota kepulangan ke kota sudah saya baca. Berdasarkan jumlah tahun di pedesaan dan kinerja.
Saya datang tahun 69, sudah 9 tahun, kinerja juga tergolong maju. Atas dasar apa saya harus menyerahkannya pada orang lain? Pak Suryo tidak menyangka aku akan mengungkit kebijakan. Dia diam beberapa detik, lalu mengubah nadanya. Sari, mari kita bicara terus terang. Kamu seorang gadis, di sini juga tidak punya beban. Ibu Riana sakit, kondisinya khusus. Anggap saja kamu membantu, gelombang berikutnya akan kuatur prioritas untukmu. Gelombang berikutnya kapan? Detailnya belum ditentukan. Tapi perkataanku benar, tidak akan lama. Aku berdiri. Kepala desa, aku tidak akan menyerah. Jika Anda merasa Riana kesulitan, Anda bisa melaporkan kuota tambahan ke atas, tidak perlu mengambil dari bagianku. Aku tidak menunggunya menjawab, berbalik dan meninggalkan kantor. Di belakangku terdengar bunyi keras, seperti kepalan tangan yang menghantam meja. Aku tidak menoleh. Di halaman, Bima sedang bersandar di sepedanya menunggu. Melihatku keluar, dia langsung mendekat. Nona Sari, bagaimana? Bicaranya dengan ayahku lancar? Aku melewatinya tanpa berhenti. Senyum di wajahnya membeku, lalu dia buru-buru mengejar 2 langkah. Nona Sari, tanyakan pada ayahmu. Aku tidak menoleh. Aku tahu mulai saat ini, ayah dan anak keluarga Suryo tidak akan lagi bersikap sopan padaku. Di kehidupan sebelumnya, saat cara lembut tidak berhasil, mereka beralih ke cara keras, dan akhirnya langsung mencoret namaku dari kuota itu. Tapi kali ini akan berbeda. Aku sudah menemui Pak Santoso, kembali ke asrama pemuda terpelajar. Riana sedang duduk di ranjang tanah menyulam sol sepatu. Melihatku masuk, dia tersenyum dan melambaikan tangan. Sudah pulang? Kepala desa mencarimu, ada apa? Jelas tahu tapi masih bertanya. Aku melepas sepatu, naik ke ranjang tanah, menarik selimut, tidak ada apa-apa. Hanya bertanya soal prosedur kepulangan ke kota. Oh, Riana menunduk, melanjutkan sulamannya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berkata, Sari, menurutmu kalau kita sudah kembali ke kota, apa kita akan berpisah? Mungkin. Kamu mau melakukan apa setelah pulang? Belum terpikirkan. Riana meletakkan sol sepatunya, berbalik, matanya berbinar menatapku. Sari, ada sesuatu yang sudah lama kupikirkan. Tapi aku tidak berani memberitahumu, katakan saja. Mas Bima baik padaku, dia bilang ingin lebih mengenalku, aku menatap wajahnya. Di kehidupan sebelumnya, dia juga mengatakan ini padaku saat ini. Saat itu aku tulus bahagia untuknya, bahkan membantunya memikirkan cara memberitahu keluarganya. Itu bagus, kataku. Riana menghela napas lega, senyumnya semakin dalam. Tapi Mas Bima bilang, maksud ayahnya adalah agar aku tetap di sini. Kamu juga tahu sifat kepala desa, dia ingin menantunya ada di depan matanya. Aku tidak bersuara. Riana melanjutkan, suaranya perlahan tercekat. Tapi Sari, aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau kembali ke kota. Ibuku sendirian di rumah. Aku tidak tenang, tapi aku juga tidak tega meninggalkan Mas Bima. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Akting yang hebat? Aku menyandarkan kepala di bantal, memejamkan mata. Riana, itu urusanmu, kamu yang putuskan. Kamu mau pria itu atau mau kembali ke kota? Pikirkan baik-baik. Raut wajah Riana langsung pucat. Di dalam gua tanah hanya tersisa suara kayu bakar yang berderak di tungku. Aku memejamkan mata, napasku perlahan teratur. Aku sedang menunggu langkah selanjutnya dari Pak Suryo. Keesokan paginya, di halaman asrama pemuda terpelajar tertempel sebuah pengumuman. Kertas putih, tulisan hitam, di sudut kanan bawah ada stempel desa. Setelah melalui pertimbangan, diputuskan bahwa kuota kepulangan ke kota untuk Nona Sari ditunda, menunggu persetujuan lebih lanjut dari atasan. Aku berdiri di depan pengumuman itu, menatapnya selama 1 menit penuh. Di belakangku terdengar langkah kaki. Itu Pak Yono, dari angkatan pemuda terpelajar yang sama. Dia mendekat, melihatnya, dan menarik napas dalam-dalam. Sari, ada apa ini? Kenapa kuotamu ditunda? Aku mengulurkan tangan, melepaskan pengumuman itu, melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya ke dalam saku. Pak Yono, tolong bantu aku, katakan saja. Aku mengeluarkan sebuah surat yang sudah kusiapkan dari saku dan memberikannya padanya. Di amplop tertulis dengan jelas penerima, Badan Pembina Pemuda Terpelajar Provinsi. Pak Yono mengambil surat itu,
Melihat alamatnya, raut wajahnya sedikit berubah. Kamu mau melapor? Aku mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke arah ujung timur desa. Asap dari cerobong asap rumah Pak Santoso membumbung ke atas, ditiup angin dan menghilang di langit kelabu. 3 hari setelah surat itu dikirim, Pak Suryo datang. Bukan memanggilku ke balai desa, melainkan langsung membawa orang ke asrama pemuda terpelajar. Saat itu aku sedang membelah kayu di halaman. Kapak turun dengan tegas, sepotong kayu langsung terbelah 2. Pak Suryo berdiri di gerbang, wajahnya muram, di belakangnya ada Bima dan 2 petugas keamanan desa. Sari. Suaranya berat, seolah dipaksa keluar dari tenggorokannya. Kamu sudah mengirim surat ke provinsi? Aku meletakkan kapak, menepuk-nepuk serpihan kayu di tanganku. Sudah. Apa yang kamu tulis? Hal-hal yang perlu dikatakan. Urat di pelipis Pak Suryo berdenyut, dia maju 2 langkah, merendahkan suaranya. Sari, kamu mau melawanku? Kepala desa, bukan aku yang melawanku, Anda yang mengambil kuotaku lebih dulu. Itu karena aku ingin kamu menunjukkan semangat solidaritas? Itu negosiasi? Negosiasi? Aku menatapnya, suaraku masih tenang, pengumuman sudah ditempel, bahkan distempel. Apa itu negosiasi? Sudut mulut Pak Suryo berkedut. Dia jelas tidak menyangka aku akan begitu keras. Selama 9 tahun, aku selalu menjadi yang paling penurut. Mengambil air, memanen padi, bekerja tanpa pernah mengeluh. Apapun yang dikatakan orang, aku mengangguk. Apapun yang diminta, aku terima. Tapi hari ini, aku bukan lagi orang itu. Bima di belakang menarik lengan bajunya, membisikkan beberapa kata. Raut wajah Pak Suryo semakin buruk. Suratmu itu, kalau sampai tersebar, apa kamu tahu akibatnya? Aku mengambil kapak, membelah sepotong kayu lagi. Aku tahu. Karena itu aku tidak hanya menulis 1 surat. Pak Suryo terkejut, aku menatap lurus padanya, mengucapkan kata demi kata. 1 surat untuk Badan Pembina Pemuda Terpelajar Provinsi. 1 surat untuk Komite Revolusioner Kabupaten. 1 surat untuk koperasi. Aku juga menyimpan 1 salinan di tempat lain. Kepala desa, jika Anda pikir bisa menekan masalah ini, silakan coba. Angin di halaman bertiup, membawa aroma getah kayu kering. Wajah Pak Suryo memerah. Dia menatapku tajam untuk waktu yang lama, lalu akhirnya berbalik dan pergi. Di gerbang, dia menoleh, melemparkan 1 kalimat, Sari, jangan tidak tahu diri. Aku tidak menjawab. Aku terus membelah kayu, kapak turun, kayu terbelah, suaranya nyaring di halaman. Bima mengikuti ayahnya beberapa langkah, tidak tahan untuk tidak menoleh dan memelototiku. Entah sejak kapan, Riana sudah berdiri di pintu gua tanah, wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat. Tatapannya padaku tidak lagi menyembunyikan isi hatinya. Sari, kamu sudah gila, kamu menyinggung kepala desa, bagaimana kamu akan hidup di desa ini nanti? Aku menancapkan kapak ke sepotong kayu, menepuk-nepuk tanganku, aku tidak berencana tinggal di sini lagi. Kuotaku untuk kembali ke kota adalah milikku, tidak ada yang boleh mengambilnya. Bibir Riana bergetar, matanya dengan cepat memerah. Sari, apa kamu mencurigaiku? Apa kamu pikir aku? Aku tidak berpikir apa-apa. Aku memotongnya. Riana, kuotamu masih utuh, tidak ada yang menyentuhnya. Untuk apa kamu mengkhawatirkanku? Riana terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Dia berdiri di sana sejenak, lalu berbalik dan masuk kembali ke gua tanah, tirai pintu terlempar kasar ke samping. Malam itu, Pak Santoso datang. Dia mengenakan jaket tebal militer tua, di tangannya ada sebotol arak. Sari, keluar sebentar. Aku mengikutinya ke halaman. Bulan sangat terang, cahayanya menyelimuti salju. Pak Santoso minum seteguk arak, mengusap mulutnya. Sore ini Pak Suryo pergi ke koperasi, kuduga dia mau mencegat suratmu di sana. Tapi sekretaris koperasi, Pak Tono, adalah kenalanku. Aku sudah memberitahunya sebelumnya. Surat itu sudah dikirim, aku menatapnya, membungkuk dalam-dalam. Pak Santoso, terima kasih. Pak Santoso melambaikan tangan, tidak perlu berterima kasih padaku. Beberapa tahun ini Pak Suryo, dengan jabatannya sebagai kepala desa, telah melakukan banyak hal yang tidak benar. Sudah waktunya ada yang angkat bicara. Keberanianmu tidak kecil, aku salut,
Dia minum seteguk arak lagi, berhenti sejenak. Tapi Sari, kamu juga harus hati-hati. Pak Suryo itu pendendam. Sebelum kamu kembali ke kota, jangan sampai dia menemukan kelemahanmu. Aku tahu. Dan lagi, Pak Santoso menatapku, matanya membawa sedikit rasa ingin tahu. Akhir-akhir ini kamu membeli banyak hasil hutan. Aku tidak menyangkal. Ya, rencananya mau dibawa kembali ke kota. Pak Santoso merenung sejenak. Pikiranmu tidak seperti orang yang hanya tahu bekerja keras. Aku tertawa kecil, tidak menjelaskan. Aku tidak bisa mengatakan aku telah hidup kembali sekali. Pak Santoso juga tidak bertanya lebih lanjut, berdiri dan menepuk bahuku ringan. Berkemaslah lebih awal. Koperasi sudah mengeluarkan surat keputusan. Sebelum akhir bulan harus berangkat. Aku akan mengawasi Pak Suryo, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku memandangi punggungnya yang menjauh, cahaya bulan memanjang di atas salju, bayangannya sangat jauh. Aku kembali ke gua tanah. Riana sudah berbaring di ranjang, mungkin pura-pura tidur. Napasnya terlalu teratur, terlalu tidak wajar. Aku tidak peduli. Berbaring di ranjang tanah, aku diam-diam menghitung. Setelah kembali ke kota, hal pertama yang harus kulakukan adalah membeli 2 tas kanvas besar di Toserba. Hal kedua, mencari Bu Yanti yang kukenal di kehidupan sebelumnya, orang pertama yang memulai usaha perorangan. Hal ketiga, pergi ke jalan lama di kawasan timur kota, yang belum dibongkar, dan menyewa kios pertama. Di kehidupan sebelumnya, jalan itu kemudian menjadi pusat perdagangan tersibuk di kota. Tahun an 79, harga sewanya sangat murah, hampir gratis, angin di luar gua tanah menderu. Aku memejamkan mata. Tidur kali ini adalah yang pertama kalinya dalam 9 tahun aku bisa tidur nyenyak. Hari kepulangan ke kota ditetapkan pada tanggal 27 Desember. Koperasi mengirim sebuah traktor untuk menjemput kami. 7 pemuda terpelajar bersama barang bawaan berdesakan di bak truk, bergoyang-goyang menuju stasiun kereta kabupaten. Aku memeluk barang bawaanku, selain sebuah koper tua, ada juga 2 karung kanvas yang penuh sesak. Riana duduk di seberangku, juga termasuk dalam daftar 7 orang yang kembali ke kota. Pada akhirnya, Pak Suryo tetap tidak bisa mencoret namaku. Badan Pembina Pemuda Terpelajar Provinsi telah memberikan jawaban, nadanya tegas, menuntut pelaksanaan kebijakan yang benar, tidak boleh dengan alasan apapun mengurangi kuota. Pak Suryo marah hingga memecahkan sebuah cangkir porselen, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kuota Riana tetap dipertahankan, tapi hubungan antara dia dan Bima tidak berhasil. Pak Suryo telah berkata terus terang, tanpa kuota, jangan harap bisa masuk ke keluarga Suryo. Riana menginginkan segalanya, tapi pada akhirnya tidak bisa mempertahankan apapun. Tatapannya padaku saat ini, selain kebencian, juga menunjukkan rasa iri yang jelas. Traktor berguncang di jalan tanah, membuat seluruh tubuh serasa remuk. Riana tiba-tiba berkata, "Sari, apa isi 2 karungmu itu? Berat sekali, memakan tempat. Hasil hutan." "Hasil hutan?" Suaranya meninggi. "Untuk apa kamu membawa barang-barang seperti itu kembali ke kota?" "Dijual." Riana tertawa, tawa yang membawa nada mengejek. "Dijual? Siapa yang mau beli? Di kota ada segalanya. Kamu masih membawa 2 karung kenari dan merica. Siapa yang mau beli? Aku tidak mempedulikannya." Pak Yono di sampingku angkat bicara. "Orang sudah punya rencana, untuk apa kamu khawatir?" Riana cemberut, tidak berkata apa-apa lagi, tapi matanya tidak lepas dari 2 karungku. Pupil matanya bergerak-gerak, menunjukkan perhitungan yang jelas. Stasiun kereta sudah tiba. Kereta hijau sudah menunggu di peron. Di dalam gerbong penuh sesak, barang bawaan menumpuk hingga hampir tidak ada ruang. Aku memikul 2 karung, berdesakan masuk, langkahku tidak cepat tidak lambat, setiap langkah mantap. Seorang pria parubaya berseragam kereta api menghentikanku. "Nona, barang bawaanmu kelebihan berat, harus beli tiket tambahan." Aku mengeluarkan beberapa sen dari saku dan memberikannya padanya. "Cukup." Pria itu melihat uang itu, melirik 2 karung, dan akhirnya melambaikan tangan. "Sudah, naiklah." Aku tidak berkata apa-apa lagi, menarik barang bawaanku ke dalam gerbong. Pemanas di dalam kereta lemah, kadang menyala kadang tidak, tapi masih lebih hangat dari gua tanah. Aku mencari sebuah sudut untuk duduk, 2 karungku jepit erat di antara kakiku, tidak bergeser sedikit pun. Riana duduk diagonal di seberang,
beberapa orang di antara kami, matanya masih sesekali melirik. Kereta mulai bergerak, suara roda besi beradu dengan rel terdengar teratur. Di luar jendela, dataran tinggi perlahan menjauh, diikuti oleh dataran rendah yang membentang, lalu kota-kota kecil yang samar-samar muncul dan menghilang. Aku melihat keluar jendela. Di kehidupan sebelumnya, aku juga duduk di kereta ini, tapi saat itu demam tinggi, di depan mataku hanya ada kabut. Tapi kali ini, segalanya terlihat jelas hingga ke detail terkecil. 16 jam kemudian, kereta berhenti, aku menarik napas dalam-dalam. Udara bulan Mei 1979 kering dan dingin, bercampur dengan bau asap batu bara dan uap panas dari warung bakpao di pinggir jalan. Aku telah kembali. Meninggalkan stasiun, aku langsung pergi ke restoran milik negara. Dengan 5 sen, aku memesan semangkuk mie kuah dan 2 buah mantou. Setelah makan, perutku menjadi hangat, aku memikul 2 karung dan pergi, aku langsung menuju kawasan timur kota. Jalan lama itu kuingat dengan sangat jelas, namanya Gang Dagang 1. Sekarang, di kedua sisinya masih berdiri rumah-rumah rendah, dindingnya penuh dengan slogan-slogan yang sudah pudar. Toko-toko di depannya sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi aku tahu, hanya dalam 2 tahun, tempat ini akan berubah total. Aku berjalan sekali, mengamati dengan perlahan, mengingat lokasi 3 kios, yang terbaik berada di ujung gang, menghadap ke selatan. Fasadnya lebar, cahayanya juga lebih terang dari yang lain. Di kehidupan sebelumnya, Bu Yanti membuka warung makan pertamanya di lokasi ini, dan kemudian usahanya berkembang pesat. Saat ini, kios itu tertutup, di pintunya tertempel selembar kertas tulisan tangan, yang mau sewa, cari Bu Wati di rumah sebelah. Aku melangkah ke samping, mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Yang berdiri di dalam adalah seorang wanita berusia sekitar 40-an, bertubuh gemuk, mengenakan celemek bunga, tangannya masih bertepung. Siapa? Apakah ini Bu Wati? Saya mau tanya soal kios di sebelah. Kalau mau sewa bagaimana? Bu Wati menatapku dari atas ke bawah, matanya menyelidik. Berapa umurmu? Apa pekerjaanmu? Saya baru pulang dari desa, mau sewa kios untuk usaha kecil-kecilan. Usaha? Mata Bu Wati membelalak. Sekarang masih boleh berdagang, sebentar lagi, jawabku. Jelas dia tidak percaya, tapi juga tidak mengusirku. Kios itu rumah lamaku, sudah lama kosong. Kalau kamu mau sewa, Rp2 per bulan, tapi harus bayar di muka 3 bulan, jadi Rp6. Aku saat ini masih punya Rp28.10. Baik, saya bayar sekarang. Aku mengeluarkan uang dari saku dalam, menghitung Rp6 dan memberikannya. Bu Wati menerima uang itu, mencari kunci di dalam rumah dan memberikannya padaku. Anak ini, nekat juga. Aku mengambil kunci, membuka pintu dan masuk. Di dalam gelap dan berdebu, bercampur dengan beberapa perabotan lama. Di sudut ruangan ada sebuah meja patah kaki yang miring ke satu sisi. Aku membawa 2 karung masuk, meletakkannya di dekat dinding, menatanya dengan rapi, lalu aku berdiri di pintu, melihat ke arah Gang Dagang 1. Cuah. Di ujung gang ada seseorang bersepeda lewat, di stangnya tergantung 2 ikat sawi besar. Sosoknya melintas lalu menghilang, aku tersenyum kecil. Aku telah mendapatkan pijakan pertamaku di gang ini, segalanya baru saja dimulai. Jika sekarang pulang ke rumah, itu adalah pertempuran lain. Di kehidupan sebelumnya, saat aku kembali, aku sakit-sakitan dan kurus kering. Ibuku memelukku dan menangis setengah hari, sementara ayahku duduk di sampingnya diam-diam merokok. Belakangan aku baru tahu, selama aku tidak di rumah, adik tiriku, Sari Utami, telah pindah ke kamarku, memakai bajuku, tidur di tempat tidurku. Dan istri baru ayahku, Dewi, memegang erat kendali keuangan keluarga, tidak mau melepaskannya, saat aku kembali ke kota, bahkan tidak punya tempat untuk menaruh kaki. Ibukulah yang memasang tempat tidur lipat di gudang untukku. Di kehidupan ini, aku harus menyiapkan jalan keluar untuk diriku sendiri sebelum melangkah ke rumah itu. Aku tinggal di kios, membersihkan sepanjang sore, menata ulang perabotan lama, mencari sepotong kain lap untuk membersihkan meja dan kursi. Aku meminjam timbangan dari toko kelontong di seberang, dan meminta beberapa lembar koran bekas dari Bu Wati untuk alas meja. Malam harinya, aku membuka karung, memisahkan merica, kenari,
dan kurma merah. Aku menulis di selembar karton dengan kuas, hasil hutan pedalaman, harga merakyat. Mereka 50 sen per kilogram, kenari 40 sen, kurma merah 60 sen. Di kota, harga ini setidaknya 2 hingga 3 kali lebih tinggi, tetapi masih lebih rendah dari toko milik negara. Keesokan paginya, aku memasang papan itu di depan pintu. Gang dagang satu tidak banyak dilewati orang, tetapi barang dagangan ini sangat baru. Pembeli pertama adalah seorang nenek dari dalam gang. Dia mengambil segenggam merica, membawanya ke hidungnya dan menciumnya. Wah, wangi sekali. Dari mana ini? Dari pedalaman, Nek. Berapa harganya? 50 sen per kilogram. Mahal sekali? 40 sen? Boleh? Nek, coba saja tanya di toko milik negara, berapa harga merica? Nenek itu berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 50 sen dan membeli 1 kilogram. Saat pergi, dia menoleh dan bertanya, Nak, ada barang bagus apa lagi di sini? Beberapa hari lagi akan ada, Nek, sering-seringlah mampir. Hari pertama aku berhasil menjual 3 kilogram merica, 5 kilogram kenari, dan 2 kilogram kurma merah. Total pendapatan Rp4,50. Uang ini lebih banyak dari upahku bekerja di ladang selama sebulan. Aku duduk, menghitung uang dengan sangat hati-hati 2 kali, lalu membungkusnya dengan sapu tangan dan memasukkannya ke dalam saku dalam di dekat dadaku. Setelah mengunci pintu, aku meninggalkan gang dan pergi mencari Yanti. Nama asli Yanti adalah Yanti Suryani, dia tinggal di ujung lain gang. Di kehidupan sebelumnya, dialah orang pertama di kota yang mendapatkan izin usaha perorangan, membuka sebuah warung makan kecil dan kemudian mengembangkannya menjadi jaringan restoran. Tapi sekarang, Yanti hanyalah seorang buruh pabrik tekstil dengan gaji bulanan Rp18. Saat aku mencarinya di asrama pabrik, dia sedang mencuci pakaian di koridor. Permisi, apa benar ini dengan Mbak Yanti? Dia mengangkat kepala, wajahnya bulat, kulitnya agak kasar, tapi matanya sangat cerah. Iya, saya. Siapa ya? Saya Sari, baru pulang dari desa. Saya dengar masakan Mbak sangat enak, jadi saya mau bicara sebentar. Yanti menatapku, matanya waspada. Siapa yang bilang? Bu Wati di gang. Aku asal bicara. Matanya sedikit melunak. Mau apa? Mbak Yanti, apa Mbak pernah berpikir untuk membuka warung makan sendiri? Gerakan tangannya berhenti, air menetes dari sela-sela jarinya ke papan cuci. Buka warung makan? Kamu bercanda? Sekarang siapa yang berani buka warung? Bukan sekarang, tapi sebentar lagi. Aku menatap lurus ke matanya. Kebijakan akan berubah. Yanti berdiri, matanya menjadi serius. Dari mana kamu tahu? Saya punya sumber. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Mbak Yanti, kalau Mbak tertarik, kita bisa bekerja sama. Saya sediakan tempat, Mbak sediakan keahlian, keuntungan kita bagi 2. Yanti diam lama, matanya tidak lepas dariku. Kamu baru pulang dari desa, dari mana punya tempat? Saya sudah sewa, di ujung gang dagang 1. Yanti terperangah, mulutnya terbuka. Kamu gila? Kalau kebijakan tidak mengizinkan, bagaimana? Uangnya kan sia-sia. Aku berdiri dan tersenyum kecil. Mbak Yanti, Mbak tidak perlu menjawab saya sekarang. Tunggu sampai kebijakan benar-benar berubah, baru putuskan. Tapi saya ingatkan, kalau Mbak melewatkan kesempatan ini, nanti akan lebih sulit. Selesai berkata, aku berbalik dan pergi. Yanti berdiri di koridor, memandangi punggungku, lama sekali masih belum sadar. Saat aku keluar dari gerbang pabrik tekstil, hari sudah mulai gelap. Sudah waktunya aku pulang, tidak bisa ditunda lagi. Ibuku telah menungguku selama 9 tahun. Aku menarik napas dalam-dalam, melangkah menuju kompleks perumahan tua di selatan kota. Cahaya lampu jalan kuning pucat memanjangkan bayanganku yang kurus dan sunyi di tanah. Baru saja sampai di gerbang halaman, seorang wanita parubaya sedang membawa baskom air untuk dibuang. Saat melihatku, baskom di tangannya jatuh, menimbulkan bunyi yang nyaring. Sari, hidungku mulai perih. Ibu, aku pulang. Ibuku, Lani, tahun ini berusia 48 tahun, rambutnya sudah lebih dari separuh beruban. Dia mencengkeram tanganku, seluruh tubuhnya gemetar. Pulang itu baik. Air matanya terus mengalir, tidak bisa berkata-kata. Aku memapahnya masuk ke dalam rumah.
Di dalam ruangan, sebuah bola lampu pijar memancarkan cahaya redup, disertai dengungan pelan. Di atas meja dekat dinding, ada beberapa mangkuk, makanan sudah lama dingin. Tirai kamar dalam disingkapkan, seorang gadis berusia sekitar 16,17 tahun keluar, wajahnya bulat, matanya besar, mengenakan jaket tebal bunga-bunga yang sudah usang. Sari Utami, adik tiriku, melihatku, dia berhenti sejenak, lalu segera tersenyum. Kakak sudah pulang, senyum manis yang membuat orang waspada. Ya, sudah pulang, jawabku datar. Tirai kembali bergerak. Dewi keluar. Usianya lebih dari 40 tahun, wajahnya panjang dan kurus, bibirnya tipis, matanya tajam dan penuh perhitungan. Dia melirikku sekilas, ekspresinya rumit. Oh, Sari sudah pulang. Perjalanannya melelahkan, sudah makan? Mulutnya sopan, tapi kakinya tetap di tempat, tidak maju setengah langkah. Ibuku mengusap air matanya, suaranya tergesa-gesa. Cepat hangatkan nasi untuk Sari. Dia sudah di kereta lebih dari 10 jam, pasti lapar. Di dapur masih ada bakpao, aku akan hangatkan. Dewi berbalik ke dapur. Aku duduk, diam-diam mengamati seisi rumah. Di kehidupan sebelumnya, setelah aku pergi ke desa, ayahku, Bambang, bercerai dengan ibuku, menikahi Dewi dan mendapatkan Sari Utami. Ibuku didorong ke kamar kecil di bagian paling dalam halaman. Secara nama masih bagian dari keluarga Bambang, tapi sebenarnya tidak berbeda dengan pembantu. Dan kamarku sekarang sudah menjadi milik Sari Utami. Ayah mana? Tanyaku. Ayahmu piket di pabrik, baru pulang besok. Ibuku tidak melepaskan tanganku, matanya penuh iba. Sari, kamu kurus sekali, tidak ada daging di wajahmu. Aku tidak apa-apa, Bu. Sari Utami duduk di sampingku, menoleh menatapku. Kakak di desa 9 tahun, pasti sangat berat. Dalam suaranya ada nada perhatian, tapi juga tersirat rasa ingin tahu, biasa saja. Jawabku singkat, tidak mau bicara lebih lanjut. Dewi membawa keluar 2 buah bakpao dan semangkuk acar. Bakpaonya sisa, kulit luarnya sudah agak keras. Acarnya hanya lobak yang direndam sederhana. Aku mengambil bakpao, menggigitnya, tidak berkata apa-apa. Ibuku melihat semangkuk acar sederhana itu, raut wajahnya langsung berubah. Dewi, bukankah di lemari masih ada 2 butir telur ayam? Gorengkan 1 untuk Sari. Senyum di wajah Dewi sedikit membeku. Kak Lani, 2 telur itu untuk sarapan Utami besok. Dia sekolah, butuh otak, tidak boleh kekurangan. Wajah ibuku memerah. Sari baru pulang setelah di kereta lebih dari 10 jam, kamu bahkan tidak rela memberinya 1 telur? Bukan tidak rela, tapi harus hemat. Kakak juga tahu, gaji Mas Bambang setiap bulan hanya segitu, pengeluaran di mana-mana butuh uang. Sari Utami duduk di sampingnya menunduk, dari awal hingga akhir tidak berkata sepatah kata pun. Aku meletakkan bakpao, berdiri, Ibu, jangan bertengkar lagi, aku sudah kenyang. Aku melihat sekeliling ruangan dan bertanya, di mana aku tidur? Ibuku berhenti, bibirnya sedikit bergerak, matanya menghindar. Dewi menyambung, suaranya seolah sulit. Sari, kamar itu sudah ditempati Utami beberapa tahun, barang-barangnya juga sudah penuh. Bagaimana kalau kamu sementara tinggal bersama ibumu dulu? Di kamar kecil itu bisa ditambah 1 tempat tidur. Di kehidupan sebelumnya, aku berdesakan di kamar kecil itu selama 2 tahun. Kamarnya sempit dan lembab, musim dingin angin masuk, musim panas-panas terik. Penyakit rematikku juga dimulai dari sana. Baik, kataku, tapi dalam hati sudah punya keputusan. Aku tidak akan tinggal lama di sana. Kios di Gang Dagang 1, bisa untuk berdagang, bisa juga untuk tinggal sementara. Begitu mendapatkan uang pertama, aku akan menjemput ibuku dan meninggalkan tempat ini. Malam itu, aku tidur bersama ibuku di ranjang kecil di kamar dalam. Ibu terus gelisah, tidak bisa tidur, tangannya masih menggenggam erat tanganku, tak henti-hentinya berkata, Sari, beberapa tahun ini kamu sudah menderita. Ini salah ibu, dulu tidak bisa menahanmu. Ibu, yang lalu biarlah berlalu, jangan diungkit lagi. Apa rencanamu selanjutnya? Apa bisa dapat pekerjaan di pabrik? Aku tidak akan masuk pabrik, lalu kamu mau? Aku mau berdagang. Lani langsung duduk. Berdagang?
Bukankah itu spekulasi? Nanti ditangkap. Ibu, sebentar lagi tidak akan seperti itu, kebijakan akan berubah, usaha perorangan akan diizinkan. Dari mana kamu tahu? Aku tahu saja. Aku menopang bahu ibuku, dengan lembut menekannya untuk berbaring. Ibu percayalah padaku. Beri aku waktu setengah tahun, aku akan membuat ibu hidup lebih baik. Ibuku berbaring, tapi air matanya diam-diam mengalir. Ibu tidak butuh apa-apa, yang penting kamu selamat. Aku memejamkan mata, tidak berkata apa-apa lagi. Dari kamar sebelah, terdengar suara bisikan Dewi dan Sari Utami. Tidak terdengar jelas setiap kalimatnya, tapi nada suara yang tergesa-gesa jelas sedang membahas sesuatu. Sudut bibirku sedikit terangkat. Datanglah. Bagaimana kalian memperlakukan ibuku di kehidupan sebelumnya? Di kehidupan ini aku akan mengingatnya dengan jelas. Awal musim semi tahun berikutnya, barang daganganku habis terjual hanya dalam waktu setengah bulan, keuntungan yang didapat Rp14. Aku tidak berhenti. Dengan seluruh uang itu, aku naik kereta kembali ke pedalaman mencari Pak Tua Budi di koperasi untuk membeli lagi satu gelombang barang. Kali ini jumlahnya jauh lebih besar, 50 kg merica, 100 kg kenari, 30 kg kurma merah. Pak Tua Budi memberiku harga langganan, total Rp19. Aku membawanya kembali ke kota dalam 2 kali perjalanan, lelah hingga kedua lenganku mati rasa. Tapi dalam hati aku menghitung dengan sangat jelas. Gelombang barang ini jika terjual habis, setidaknya bisa menghasilkan Rp40. Rp40. Pada tahun 1979, gaji sebulan seorang buruh biasa hanya sekitar Rp20. Berita menyebar dengan sangat cepat. Orang-orang di gang dagang satu tahu di ujung gang ada seorang mahasiswi yang berdagang hasil hutan, ada yang memujiku pandai, ada juga yang berbisik di belakang, pasti spekulan, cepat atau lambat akan ditangkap. Aku tidak mempedulikan gosip itu. Aku sedang menunggu satu berita. Pertengahan bulan Maret, berita itu akhirnya datang. Di radio mulai disiarkan ringkasan tentang kebijakan ekonomi perorangan. Malam itu, Yanti datang. Sari, kebijakan yang kamu bilang itu benar-benar turun? Aku di belakang konter mengangkat kepala menatap orang di hadapanku, tersenyum kecil. Mbak Yanti, sudah dipikirkan baik-baik? Yanti duduk di bangku panjang, kedua tangannya saling menggosok, wajahnya campur aduk antara gembira dan tegang. Sudah kupikirkan, aku mau. Tapi aku tidak punya uang, uangnya aku yang sediakan, Mbak sediakan keahlian. Keuntungan kita bagi 2. Berapa yang mau kamu investasikan? Untuk awal 50. Kalau tidak cukup, aku tambah. Yanti membelalakan matanya. 50? Kamu baru pulang dari kota? Dari mana punya uang sebanyak itu? Aku cari sendiri. Aku menepuk-nepuk beberapa karung barang di belakang. Yanti melihat tumpukan barang itu, lalu menatapku, tatapannya perlahan berubah, dan akhirnya tertawa. Baik, aku ikut. Kami berdua memutuskan saat itu juga. Tempatnya menggunakan kios yang sudah kusewa. Dapur, meja, kursi, piring, mangkuk, semuanya aku yang belikan. Yanti bertanggung jawab membeli bahan baku dan memasak. Seminggu kemudian, warung makan dagang satu dibuka. Tidak ada petasan, tidak ada bunga, hanya sebuah papan kayu di depan pintu dengan 4 kata sederhana. Hari pertama ada 12 pelanggan, hari kedua bertambah menjadi 20 orang. Sampai hari ketiga, orang-orang di gang sudah mulai antre. Keahlian Yanti memang tidak main-main. Babi kecap, telur orak-arik tomat, kentang asam pedas, semuanya masakan biasa, tapi rasanya jelas lebih enak dari masakan rumahan. Semangkuk mie 30 sen, seporsi nasi babi kecap 50 sen. Harga lebih murah dari restoran milik negara, dan lebih enak dari masakan sendiri. Setengah bulan berlalu, setelah dikurangi biaya, laba bersih mencapai Rp32. Setiap malam, aku menutup warung, duduk di belakang konter menghitung buku. Suara sempoa terdengar terus-menerus di ruang yang sunyi. Yanti selesai mengelap meja, mendekat dan melihat. Berapa labanya? Setengah bulan ini 32. Mbak Yanti menatapku, suaranya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Sebanyak itu? Yanti tersenyum lebar. Ini baru permulaan, aku menutup buku, suaraku masih tenang. Mbak Yanti, percaya tidak? Tahun depan saat ini kita bisa buka satu warung lagi.
Yanti mengangguk-angguk, percaya, aku percaya padamu. Berita dengan cepat sampai ke rumah keluarga Bambang. Dewi akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Hari itu aku mengunjungi ibuku, baru saja masuk ke halaman, sudah melihatnya berdiri menunggu. Sari, ku dengar kamu buka warung makan di Gang Dagang 1 ya? Ya, untungnya banyak, kan? Aku menatapnya, suaraku tidak berubah, lumayan. Mata Dewi bergerak cepat, senyumnya langsung menjadi sangat ramah. Sari, ayahmu belum tahu kamu buka warung. Kalau dia tahu, pasti senang sekali. Lihat, akhir-akhir ini di rumah juga agak sulit. Utami sebentar lagi harus bayar uang sekolah. Bisakah kamu keluarkan sedikit uang untuk membantu keluarga? Berapa uang sekolahnya? Tanyaku. 5 rupiah. Kalau begitu tanyakan pada ayahku, dia punya gaji. Senyum di wajah Dewi langsung membeku. Gaji ayahmu harus untuk menghidupi seluruh keluarga, tidak ada sisa. Sekarang kamu sudah bisa cari uang, membantu keluarga sedikit itu hal yang wajar. Ibumu masih tinggal di rumah ini, Utami juga adikmu. Mataku menatapnya dengan tenang. Tante Dewi, ibuku tinggal di rumahnya sendiri, itu hal yang wajar. Kamar utamanya sudah ditempati. Nanti rumah ini dibagi bagaimana, kita harus bicarakan sejak awal. Raut wajah Dewi langsung berubah. Di balik tirai, Sari Utami entah sejak kapan sudah berdiri di sana, suaranya meninggi. Kakak, kamar itu sudah kutempati beberapa tahun, kakak mau aku pindah kemana? Aku tidak menatapnya. Hari ini tidak bicara soal ini. Aku menoleh ke ibuku. Ibu, ayo pergi. Aku antar ibu melihat toko. Ibuku buru-buru berdiri, menggenggam erat tanganku dan langsung berjalan keluar, tanpa menoleh. Di belakang, raut wajah Dewi menjadi muram, matanya mengikuti punggungku dengan penuh perhitungan. Sari Utami mendekat, merendahkan suaranya. Ibu, apa kakak benar-benar menghasilkan banyak uang? Dewi tidak menjawab, hanya meremas erat celemek di tangannya. Setengah tahun kemudian, usaha warung makan berkembang pesat hingga harus antre sejak pagi. Aku menyewa satu kios lagi di ujung lain gang, membuka toko kedua, khusus menjual sarapan, susu kedelai, cakwe, bakpao daging. Sebelum fajar, sudah ada orang yang menunggu di depan pintu. Yanti membawa 2 orang magang untuk membantu. Aku juga menyewa 1 orang khusus untuk mencuci piring. Uang di tanganku bertambah setiap hari, seperti menumpuk tanpa henti. Sampai bulan Agustus, uang di tanganku sudah lebih dari 300 rupiah. 300 rupiah saat itu adalah angka yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Seorang buruh jika menabung setahun penuh pun belum tentu bisa menyimpan sebanyak itu. Aku menggunakan uang itu untuk 3 hal. Pertama, membeli kios di ujung gang, bukan lagi sewa, tapi beli. Pemiliknya mau pindah ke tempat lain dan butuh menjual cepat, menawarkan harga 200, aku tawar menjadi 180, bayar tunai di tempat. Selesai urusan. Kedua, aku menyekat bagian belakang kios menjadi sebuah kamar kecil, menaruh tempat tidur, lemari, dan meja, lalu menjemput ibuku untuk tinggal bersamaku. Ketiga, aku membuatkan kami berdua masing-masing 1 set jaket tebal baru. Hari ibuku pindah ke Gang Dagang 1, tangannya menyentuh selimut dan spray baru, dia tidak bisa menahan air matanya. Sari, seumur hidup ibu belum pernah mengalami hari seperti ini. Bertahun-tahun ikut ayahmu, bahkan tidak punya kamar sendiri. Aku menatapnya, suaraku kecil tapi jelas. Ibu, nanti akan ada. Kamar ini milik kita, tidak ada yang bisa mengambilnya. Ibuku mengusap air matanya, mengangguk kecil. Bambang datang sekali. Dia berdiri di pintu warung, melihat keramaian orang keluar masuk, melihatku sibuk di konter, lama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya dia hanya mengucapkan 1 kalimat. Sari, kamu sudah sukses. Aku masih memotong daging. Gerakanku tidak berhenti. Ayah, nanti ibu akan tinggal bersamaku. Kamar kecil di rumah tidak perlu lagi. Di wajahnya terbersit rasa canggung. Ibumu pergi, di rumah sudah ada Dewi, tidak akan kekurangan orang yang merawat ayah. Bambang membuka mulut, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa lagi, diam-diam berbalik pergi. Di musim gugur, Riana datang. Aku sedang duduk di belakang konter menghitung buku, mengangkat kepala dan melihatnya berdiri di pintu. Setengah tahun tidak bertemu, dia tampak jauh lebih kurus,
mengenakan kemeja biru yang sudah pudar, tangannya memegang tas kain tua. "Sari, masuklah." Riana masuk, duduk di kursi, matanya menyapu seisi warung. Pelanggan keluar masuk, di dapur Yanti terus mengaduk wajan, asap minyak dan aroma makanan berpadu, ramai dan hangat. "Sekarang kamu hidup enak sekali." Riana angkat bicara, "Lumayan. Aku sudah kembali ke kota tapi belum juga dapat pekerjaan." Dia menunduk, suaranya berat. "Ayah Bima dipecat. Sekarang Pak Santoso yang mengurus semua urusan di desa. Aku tahu ini ulahmu. Bima pernah menulis surat padaku, dia mengutukmu agar tidak hidup baik, ingin aku mencarimu untuk membuat masalah. Tapi aku mana punya kemampuan itu. Pabrik tekstil tidak menerima orang, kelurahan menyuruhku menunggu. Sudah setengah tahun menunggu, masih belum ada kabar." Aku tidak menjawab. Riana diam sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepala, matanya merah. "Sari, aku tahu kamu membenciku. Kejadian tahun itu adalah salahku, aku tidak seharusnya berkomplot dengan Bima untuk merebut kuotamu." Air matanya jatuh, suaranya juga bergetar, tapi saat itu aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku sendirian di sana selama 9 tahun, begitu sulit, baru ada orang yang baik padaku. Aku tidak mau melepaskannya, aku melihatnya menangis. Di kehidupan sebelumnya, sampai mati pun aku tidak tahu telah diperdaya, tapi kali ini aku tahu segalanya. "Permintaan maafmu, aku terima." Suaraku tenang, tanpa riak, tapi aku tidak akan memaafkan. Tubuh Riana sedikit bergetar. "Tahun itu aku menganggapmu seperti saudara kandung, memberikanmu separuh kupon berasku, bahkan jaket tebalku juga kuberikan padamu. Kau malah menggunakan kepercayaanku untuk menukar janji dari Bima. Utang ini akan kuingat." Raut wajahnya pucat pasi. "Sari, pergilah." Aku menunduk membalik buku, suaraku tidak berubah. "Aku tidak akan mempersulitmu, tapi di antara kita, sampai di sini saja." Riana berdiri di sana sejenak, bibirnya sedikit bergerak, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar. Di pintu, dia berhenti sejenak, menoleh menatapku. Aku tidak mengangkat kepala, lalu dia pergi. Yanti menjulurkan kepalanya dari dapur. "Siapa?" "Tidak ada, kenalan lama." Sampai akhir tahun, aku menghitung ulang buku besar. Sejak awal tahun, termasuk warung makan dan perdagangan hasil hutan, total pendapatanku mencapai Rp1.200. Rp1.200, dibandingkan dengan orang-orang yang sudah mengumpulkan lebih banyak, angka ini masih belum seberapa. Tapi aku tidak terburu-buru. 2 kios lain di gang, aku sudah bernegosiasi dengan pemiliknya. Awal tahun depan sudah bisa diambil. Aku berencana 1 kios membuka toko kelontong, 1 lagi membuka toko jahit. Ibuku dulu penjahit, keahliannya sangat bagus. Beberapa tahun lagi, saat gelombang perubahan meluas, peluang akan muncul di mana-mana. Dan aku sudah berdiri di posisi pertama. Malam tahun baru, aku dan ibuku duduk di kamar kecil di ujung gang, bersama-sama membuat pangsit, tungku menyala merah, ruangan hangat dan nyaman. Di atas meja ada 4 hidangan, semuanya dibawa oleh Yanti sore tadi. Babi kecap, ayam rebus, acar timun, kacang goreng, memenuhi meja, aromanya menyebar ke seluruh ruangan kecil. Ibuku sambil membuat pangsit sambil tertawa, tapi belum lama tertawa, air matanya sudah jatuh. "Sari, ibu tidak pernah berpikir bisa hidup seperti ini. Bertahun-tahun ikut ayahmu, bahkan tidak punya kamar sendiri." Aku selesai membuat 1 pangsit, meletakkannya dengan rapi di nampan. "Ibu, hari-hari yang lebih baik masih di depan." Di luar terdengar suara petasan yang terus-menerus, bunyinya nyaring dan tak henti-hentinya. Aku berdiri, melangkah ke jendela dan membukanya. Langit malam di atas gang dagang, satu bersinar terang oleh rentetan petasan yang meledak, cahayanya menyebar ke seluruh angkasa. Aku berdiri di sana diam-diam memandang. Tahun 1980 telah tiba, dan era milikku baru saja dimulai.